Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Walaupun masih dalam suasana libur lebaran Bapak Ibu. Ya, cukup panjang. Hari Senin juga masih tanggal merah Bapak Ibu ya. Tapi kita bersyukur Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita boleh datang ke dalam rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari yang bersuka kita boleh lambaikan tangannya. Katakan kiri kanan dulu. Engkau orang yang diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini kita belajar tokoh yang bernama Daud. Bapak Gembala kemarin minggu pertama sudah menyampaikan siapa itu Daud, ya, berasal dari mana dia dan apa latar belakang dia. Ya Bapak Ibu, kembali saya review sejenak terkait dengan Daud ini, seorang anak muda. Kita ngomongnya anak muda dulu ya, ketika dia yang bernama Samuel. Seorang anak muda, bisa dikatakan anak yang, ya banyak penafsir mengatakan dia anak yang tertolak, ya, anak yang tidak diperhitungkan di dalam keluarganya. Ya, kemarin Bapak Gembala telah sampaikan bahwa ketika Nabi Samuel datang, ya, anak-anak siapa? Dijejerkan semua anak-anaknya. Tentunya yang pasti yang sulung, yang gagah, kuat, karena mau dilatih menjadi. Ketika dilihat sama Samuel satu persatu, Allah bilang ini bukan pilihan. Sampai Samuel tanya sama Isai, masih ada anakmu lagi nggak? Atau cuma ini doang? Wah iya. Bayangin Bapak Ibu, ada satu lagi. Bayangin, kata oh iya itu kita bisa artikan bahwa nggak diingat. Oh iya. Bayangin Bapak Ibu Saudara punya anak satu atau dua, lupa yang satu, cuman kenal yang nomor 2 misalkan. Ya, bayangin seperti itu Bapak Ibu. Oh ada satu lagi, cuma dia kerjanya di jaga kambing domba. Ya. Akhirnya dipanggil Bapak Gembala, sampaikan rinci seperti sekolah minggu kemarin Bapak Gembala. Ya. Ditunggu si Daud sampai pulang, kalau enggak makan. Benar nggak? Sebegitu istimewanya Daud. Ya, Bapak Gembala kemarin mengilustrasikan bahwa mungkin keadaannya masih dalam keadaan bau karena habis membalakan domba, nangonin domba. Ya. Orang yang tidak diperhitung, tidak diperhitung. Kan firman Tuhan katakan wajahnya masih ke perkiraan umurnya. Kemarin Bapak Gembala tanya sesuatu, masih ingat ya? Flashback ya? Atau sudah lupa karena libur lebaran? Ya, masih ingat ya? Bapak Gembala tanya, siapa yang umur Ratu Grace ya? Kemarin ditanya, berapa umurnya? Berapa umurnya? Ya, Grace, abang ulang. Grace umurnya berapa? Daud itu ketika diurapi, ini perkiraan umurnya 13 sampai 19. Itu range umur. Tapi diperkirakan 13-14 umur. Bayangkan diurapi sama menjadi. Ya. Nah, saya akan membawa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kisah selanjutnya. Kemarin sampaikan ketika Daud. Sebuah kisah yang sangat menarik Bapak Ibu. Saya ingat lagu itu. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang dengan nama Tuhan. Diayunkan pengalih-alihnya apa Grace? Tas gitu kan. Wah, anak-anak sekolah itu tas kenceng banget. Terus kita berhenti musiknya ya kan, biar semua anak kita riuh sejenak. Baru terakhir ya, Goliat mati apa Abraham? Bersorak Victoria, lupa nih. Bersorak Victoria. Itu lagu Daud dan kita akan pelajari Bapak Ibu Saudara sekalian dan merenungkan hari ini Daud dan Goliat. Mungkin sudah beberapa kali atau berpuluh kali sepanjang hidup kita sebagai orang Kristen mengikut Kristus mendengar Daud dan Goliat. Tapi sebagaimana firman Tuhan adalah firman Tuhan hidup Bapak Ibu, ya, pasti ada sesuatu yang baru yang akan kita terima. Amin. Ya, kita coba buka Alkitab kita. 1 Samuel Bapak Ibu 17 ayat 40
Buka Alkitabnya, 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Sudah ketemu? Banyak yang ketemu. Kata di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, kemerah-merahan dan elok parasnya. 43. Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. 44. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia ke dalam mukanya ke tanah. 50. Mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini sangat populer Bapak Ibu. Bukan hanya di kalangan kita orang dewasa, tetapi di kalangan anak-anak ini merupakan kisah yang sangat menarik. Dan bahkan mungkin dia akan kenal atau tahu kisah Daud sampai mereka besar. Karena ini pertarungan yang sangat seru. Seorang yang secara lawan tidak seimbang. Kecuali Daud itu badannya segoliat juga. Mungkin ceritanya nggak agak seru ya. Nggak kurang seru. Tapi karena Daud dan Goliat ini bukan tandingan Bapak Ibu. Ibaratnya Bapak Ibu. Di kelas tinju itu ada kelasnya bukan? Ya, benar ya? Benar nggak Bapak Gembala yang suka tinju? Ada kelas apa Bapak Gembala? Nah, karena Bapak Gembala mau jadi petinju, ya. Ada kelas bulu betul ya. Kalau siapa yang udah pensiun, yang orang kita Nasrani, Chris John itu kelas apa ya? Kelas bulu ya. Ada kelas-kelasnya. Kalau Chris John lawan Mike Tyson, kira-kira siapa yang menang? Benar, ya sudah. Karena beda ke kelas. Ngerti ya Bapak Ibu ya. Nah, tinju aja ada kelas. Ada lagi pertarungan, ada kelasnya nggak? Ada kelas ya. Jadi biar seimbang, bener nggak? Nggak mungkin dong yang kelas kayak saya ceking begini lawan yang udah kali tonjok langsung pingsan. Jadi ada kelasnya. Nah bayangin Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara membayangkan Daud dan Goliat sama nggak kelasnya? Makanya statementnya Goliat tuh ya nggak salah. Lu datangin gua seperti kayak gua nih, kayak anjing. Katanya gitu kan, jalan kita, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan apa?
statementnya. Bukan karena apa-apa, karena Goliat melihat Daud itu beda. Beda. Bayangin Bapak Ibu Saudara sekalian, ini loh yang dihadapi oleh Daud. Seorang raksasa, tingginya kurang lebih 3 meteran. Bayangin Bapak Ibu 3 meter. Saya pemain basket tuh rata-rata ya 2,15, 2,20, tinggi banget. Ini 3 meter. Jadi kalau dibandingkan secara fisik, itu bukan lawannya Goliat, tapi bahkan kalau kita lihat kita 17 tadi pasal yang sama, kita lihat coba ayat. Yuk kita lihat yuk. Sama-sama ayat 4, 3, 2, 1 ya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Goliat dari Gat. Siapa sih Goliat? Dia pendekar. Pola apa? Pentola. Pola dari nangis. Itu kan sebutannya. Tapi zaman dulu pendekar. Siapa pendekar? Itu pendekar. Kalau di NTT kayaknya nggak ada pendekar. Pendekar Bapak Ibu. Dia satu pendekar. Yang kedua apa? Dia seorang Jadi ini nggak main-main Bapak Ibu. Orang sipil tentara. Kalau masuk tentara ada klasifikasinya nggak? Minimal berapa? Bagaimana? 165. Saya kalau lihat video kalau di India Bapak Ibu sangat banyak yang mau jadi tentara ya. Tahu ini. Ada tiang ini kalau lewat batas itu nggak. Kalau lewat batas lolos. Kalau nggak lewat udah pulang kasihan banget. Saking orang mau jadi tentara. Kita nggak gitu-gitu amat. Ya. Tinggi 165, nggak boleh ada apa nih? Urat-urat, ya, varises itu nggak boleh. Gigi nggak boleh bolong, apalagi mata minus nggak boleh. Banyak banget syaratnya. Ya, itu tentara, akpol, apalagi yang mau jadi polisi ya semua. Ada syaratnya. Jadi ini Goliat ini bukan orang sembarangan, bukan asal nyomot. Karena dia tinggi. Karena dia berapa tadi? 6 hasta sejengkal ya. Langsung dia jadi tentara. Enggak, ada klasifikasi. Ya Bapak Ibu. Terus apa lagi? Yang terakhir, dia orang Gad Bapak Ibu. Siapa orang Gad? Kalau kita lihat dari Yosua 11 ayat 22 Bapak Ibu, nanti baca di rumah ya. Yosua 11 ayat 22, Gad ini adalah orang enak Bapak Ibu. Orang bangsa enak, ya. Enak. Seorang raksasa, ya. Nah, dulu ini orang-orang enak ini udah hampir punah, ya. Dan udah punah sebenarnya, sisa sedikit doang. Nah, Goliat ini adalah sisa dari orang enak yang tinggal di Gaza Bapak Ibu. Jadi ini salah satu raksasa juga. Jadi bukan orang seperti orang manusia pada umumnya ya. Raksasa, makanya 3 meter. Bayangin plafon kita berapa sini Pak Gembala? Hampir 4. 3 meter berarti selampu itulah. Ya. Kita aja ngeliatinnya gini ya. Gimana Daud yang tadi umurnya berapa? Grace? Kurang lebih 13 sampai 19 tahun. Kita anggaplah potong tengahnya 15 tahun. Ya. Sependek apa dia? Terus ngeliatin Goliat. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini loh Goliat. Ini yang dihadapi oleh Daud. Seorang yang mustahil. Sama-sama coba bilang mustahil. Mustahil Bapak Ibu. Yuk kita lanjut yuk. Di ayat 5 sampai 7 kita baca. Masih di pasal yang sama. Boleh Adik Odan baca. Ya, 5 sampai 7 deh. Ya. Mm-mm. Mm-mm.
Bapak Ibu Saudara sekalian, jangankan Daud Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang lain aja sulit untuk bawa senjatanya. Goliat. Ya, saya kemarin coba cari tahu ya berapa shikal itu ya. Bajunya aja. Saya udah hitung-hitung Bapak Ibu, 11,6 gram satu shikal itu. Saya kali-kali kurang lebih 57 kilo bajunya doang. Bajunya nih, kayak ibarat nih jasnya ini aja 57 kilo. Bapak Ibu, bayang sebesar itu, sekuat itu, sehebat itu bisa kita bilang. Ini saya lagi bawa Bapak Ibu Saudara sekalian supaya tahu nih gambaran siapa yang dihadapi oleh Daud. Jangan kita langsung lihat, oh dihancurkan apa? Pengalih-alih tas, gue lihat mati, udah selesai, wah udah. Yang penting firman Tuhan bilang yang kecil bisa mengalahkan yang besar, jangan takut ya. Itu nggak salah sih, tapi jangan kita terbawa suasana film-film Hollywood Bapak Ibu. Ya, oh udah lawannya raksasa, Thanos, wah ya raksasa yang pasti kalah ini, kalah karena kita udah kebayang nih, walaupun kurus, ceking udah jagoan nih pasti. Jangan sampai ke situ dulu, kita lihat dulu ini. Kita balik lagi nih ke Alkitab nih. Siapa sih ini Goliat? Siapa sih yang dihadapi oleh Daud ini? Bukan orang yang sembarangan Bapak Ibu. Loncat kita ke ayat 42 Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Ezra baca ayat 42. Ezra. Ya. Nah, bayangin Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi ayat itu mengatakan ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, na'ar bahasa aslinya. Muda, kecil, apa? Kemerah-merahan, masih ingusan. Ya, bau kencur, apalagi sebutan tuh anak-anak kecil, wah nggak tahu apa-apa, ya mau nggak lawan saya, itu dihina Bapak Ibu. Ya, Daud itu dihina, bukan tandingannya Goliat. Ya, nah apa pesan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian lewat ayat yang telah kita baca? Tantangan hidup kita hari demi hari bukan makin ringan Bapak Ibu, makin berat. Ya. Kalau kita sudah melewati tantangan pergumulan A, kita lewati, akan ada tantangan berikutnya yang mungkin lebih berat. Iya Bapak Ibu. Tapi kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang dihadapi oleh Daud itu sesuatu yang mustahil. Mustahil. Kalau kita ukur dengan kemampuan kita Bapak Ibu, dengan yang kita hadapi, tantangan pergumulan yang kita hadapi, mungkin kita tidak bisa melewatinya. Ya Bapak Ibu, tapi Saudara bisa renungkan coba. Kalau kita lihat tantangan pergumulan yang kita alami saat-saat ini, sebagai manusia, sebenarnya kita tidak mampu melewatinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara melihat bahwa kejadian yang telah terjadi dalam kehidupan kita bisa melewatinya toh. Amin. Bersama dengan Tuhan. Ya. Makanya orang-orang hari-hari ini banyak yang khawatir tentang hidup ini. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan berpikir bahwa dunia ini lagi baik-baik aja. Banyak orang yang khawatir Bapak Ibu. Banyak orang yang khawatir. Bukan hanya orang-orang yang sulit dalam tanda kutip secara kebutuhan jasmani. Bahkan orang-orang yang terpenuhi kebutuhan jasmaninya pun mengalami pergumulan juga Bapak Ibu. Ya. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang telah kita lewati dalam kehidupan kita, di belakang kita itu banyak pergumulan yang telah kita lewati. Mungkin tanpa kita sadari. Tapi kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Siapa yang bisa membayangkan, wah bisa menyekolahkan anak. Ya, pertama kita lihat, wah anak kita ada 4, ada 5. Waduh gimana ini? Waduh gimana nih? Waduh gimana ini? Tapi kalau kita lihat flashback, yang kita lihat, wah susah ya susah. Tapi saat ini kita bisa ada anugerah nggak Bapak Ibu? Halo, ini saya ngajak nih Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai kita terlupakan hal itu. Saya punya rekan kantor Bapak Ibu. Ya, bagian dari tim saya. Anaknya ada 7, orang Medan. Marganya Girsang, saya ingat banget. Ya, gereja di Tiberias akhirnya pindah ke GKPS-nya Indira. Ya. 7 single parent. Ya. Bapaknya sudah meninggal. Mamanya di kampung. Ya, dekat kampungnya Ibu Gembala. Pokoknya dekat, rupanya kayak gitu ya, orang Simalungu tuh jalan-jalannya ternyata ya deket-deketan gitu ya. Karena saya bilang, ibu saya tinggal di Raya. Oh, deket itu Bang, dari dekat dari rumahku. Oh, ya udahlah. Berarti kok manggil apa mama abang gitu ya, udah panggil-panggilan gitu. Nah, Bapak Ibu saya sekalian, balik lagi ke cerita. 7. Saya sampai kaget, dia anak pertama. Mamamu gimana nyekolahin? Ini kuliahnya nggak sembarangan Bapak Ibu. Unpar Bapak Ibu. Ya, Unpar. Jadi nggak murah biayanya. Wah, kok orang kaya berarti di kampung ya? Ah, enggak Bang. Apa mamamu kerjanya? Peternak Bapak Ibu. Peternak. Kambing, babi. Itu aja. Wah, mamamu kerja sendiri? Iya Bang, kerja sendiri. Wah, ngapain aja kerjanya? Ya itu, kasih makan. Nanti kalau udah mau Natal, Paskah dijual. Itu tuh untuk biayain anak-anaknya. Bayangin Bapak Ibu. Secara pikir, aduh, coba anak-anak sekarang. Gua cukup. Ya, udah kebanyakan. Ya, susah kasih makannya. 1 cukup. Nah, orang-orang dulu, ya. Bapak Gembala berapa bersaudara? 10. Bayangin tuh. Kok dipikir sekarang, gimana tuh cara kasih makannya 10 orang? Pulang Beni, Tante Anu, berapa? Berapa yang ikut kapal dari Medan ke Jakarta? Tuh, angin. Siapa gendong siapa, ada kan ya? Siapa gendong siapa, itu ada kisahnya. Ya. Ingat sekali saya cerita dari Opung Panggabean. Bagaimana, Bang? Bayangin Bapak Ibu. Nah, lihat nih keadaan kita hari ini. Jangan anggap biasa-biasa aja. Ini anugerah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebenarnya itu berat tantangannya. Nggak bisa kita lewati, tapi kita bisa lewati bersama dengan ya. Ada amin? Ya, Bapak Ibu. Aduh, gimana nih? Saya juga punya pikiran gitu Bapak Ibu. Gimana nih? Sekolah, Helion gimana? Pak Golda udah survei udah dapat. Ya, cari yang terbaik untuk anak. Wah, Helion gimana? Kita pikir juga nih gimana nih anak. Ya, gimana sekolah ini? Apa ngajar di rumah aja kan gitu. Ya. Aduh, ada adiknya lagi. Ya kan? Gimana nih? Gimana ini? Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kalau pikirin itu gak bisa kita lewatin. Tapi percayalah Tuhan pasti akan mencukupi kita. Ya. Saya ingat ada perkataan hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan kasih kita berkat motor, Tuhan pasti kasih berkat juga untuk bensinnya. Gak mungkin Tuhan kasih tulang beni motor baru, terus Tuhan Yesus gak kasih berkat untuk isi bensinnya mau di siapa? Coca-Cola. Tetap harus isi Pertalite, Pertamax. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mbak Emma dikasih hadiah mobil. Wah, karena kerja di Honda langsung dikasih. Ya, kasih Honda BRV. Ya. Makasih Tuhan dapat BRV. Terus gimana Tuhan jalaninnya? Ya isi bensinnya. Lah, gimana? Tuhan cukup. Begitu kira-kira. Ada hamba Tuhan katakan. Jadi jangan khawatir, gimana ini. Karena kalau kita pikirin gak bakal bisa kita lewatin. Sebagaimana Daud. Bisa gak dia hadapi Goliat secara mata? Bisa. Kita akan lihat nih, apa nih statement Daud. Kok dia bisa?
melewati Goliat atau mengalahkan Goliat. Kita akan belajar nih dari sosok Daud. Jadi posisikan diri Bapak Ibu Saudara ini seperti Daud yang sedang menghadapi masalah yang nggak bisa kita hadapi Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat ayat 40 Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk kita baca bersama-sama. Ayat 40, 3, 2, 1, ya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, 5 batu yang licin yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal yang akan kita pelajari dari ayat yang telah kita baca ini. Menurut penafsir Yahudi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dibawa oleh Daud itu ada tongkat dan 5 batu licin. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, 5 batu licin. Menurut penafsir Yahudi Bapak Ibu, angka 5 itu atau kameshi ini itu simbol dari anugerah Bapak Ibu. Simbol dari firman Tuhan. Ya. Jadi Daud itu percaya kepada firman Tuhan. Makanya Mazmur gak salah juga. Mengatakan bahwa apa? Daud merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi Daud ini nih orang yang percaya akan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu. Nah yang kedua, dia bawa apa? Tongkat. Menurut penafsir Yahudi Bapak Ibu, tongkat ini melambangkan kuasa Tuhan. Selain dia percaya firman Tuhan, dia percaya kuasa Tuhan. Tidak mungkin kita bisa percaya kuasa Tuhan, tapi kita tidak percaya firman Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab sedang menjadi sorotan Bapak Ibu. Ada orang yang berkata, saya nggak ngomong hamba Tuhan ya. Ada orang berkata bahwa Alkitab ini sudah tidak relevan dengan keadaan dunia sekarang. Bapak Ibu Saudara mau jawab apa? Pengikutnya 1 juta. Pakai embel-embel di depan pastor. Dia keluarkan statement bahwa ini sudah tidak relevan. Dengan alih-alih mengatakan perumpamaan bahwa suami istri satu-satu pasangan. Ya, nggak boleh 2 lebih. Tapi gimana? Daud punya berapa istri? Salomo punya berapa istri? Waduh. Ini gak main-main loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini sedang jadi sorotan. Kalau kita gak percaya firman Tuhan, jangan harap kita bisa percaya kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan adalah diri. Jadi ini harus dibaca, direnungkan Bapak Ibu. Ya. Daud percaya firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, Pak Pendeta juga merenungkan gak firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya usahakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ini bukan full timer loh, bukan seperti Bapak Gembala. Seorang pekerja, ya, ada pekerjaan di kantor. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa memperkirakan bagaimana ada waktu untuk menyusun khotbahnya. Jangan juga pikir bahwa mungkin di kerjaan gak ada kerjaan kali ya. Jadi duduk-duduk aja. Ya, nyantai kayak nggak ada kerjaan, dia bisa kali ya. Bang Ezra bisa nyusun khotbah ya, nggak ada kerjaan kali. Ibu Saudara sekalian, ada banyak. Tapi kita usahakan baca firman Tuhan. Mungkin kalau full timer ya oke lah. Bapak Gembala udah dari jam 5 pagi baca firman Tuhan. Ya. Jadi kita ada sparring partner ya. Jadi saya ini bukan ngomong sebagai full timer. Kalau saya ngomong Bapak Ibu Saudara baca jam 5 pagi. Ya. Om Steph jam 2 pagi sudah berlutut di ruang doanya. Wah enak Om Steph mah. Ya.
Gak kerja, paginya masih bisa ini. Kita harus bangun jam 6, ngejar kereta, lalalali. Nah, sparring partner kita. Sama. Pagi saya gak sempet untuk baca ini. Kenapa? Udah siapin. Elion udah gerak jam 6. Nyari sarapan ya. Nyari sarapan, saya siapin. Gantian karena istri jaga 10 jam sama Elion. Jadi saya pagi siapin. Mau kejar ini. Susah. Tapi usahakan Bapak Ibu. Saya gak bilang saya hebat. Tapi usahakan. Renungkan. Kalau enggak, kita terseret dengan apa? Keadaan zaman ini. Jadi keadaan ini lagi gak baik-baik aja. Pengikutnya banyak loh. Nanti kita akan bahas nih di pemuda di bulan depan. Ya, terkait hal ini. Karena udah mulai melenceng, viral lagi. Banyak lagi yang nonton. Banyak lagi yang komen, banyak lagi yang like. Waduh. Ini sudah gak relevan lagi. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ini semua akan digenapi oleh Tuhan. Amin. Jadi ini semua masih relevan. Ini bukan. Jadi kalau nggak relevan ini berarti ini dikiranya apa nih? Ya bukunya dikira ini kayak maling kundang. Wah, kutuk kau jadi batu. Wah, kalau itu bisa kita bilang, mana nggak relevan lah, masih dikutuk jadi batu. Ya, itu Alkitab kita dikira itu Bapak Ibu. Jadi ayo kita belajar, kita renungkan firman Tuhan. 5 batu tongkat yang dibawa oleh Daud melambangkan firman Tuhan dan kuasa Tuhan. Ya Bapak Ibu. Jadi apa hubungan keduanya ini Bapak Ibu? Orang yang sangat percaya dan mengandalkan Tuhan, pasti ada kuasa Tuhan di dalam hidup. Orang yang sangat percaya dan mengandalkan firman Tuhan, pasti ada kuasa Tuhan di dalam hidup. Ya, 2 hal ini tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Jadi kuasa Tuhan tidak akan utuh kalau kita tidak percaya firman Tuhan. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh Bapak Ibu? Lewat pengenalan akan firman. Nah kalau kita juga jarang baca firman, bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Bagaimana kita ketika persoalan ada di hadapan kita, kita bisa melewatinya? Kalau kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan. Sama-sama bilang merenungkan firman Tuhan. Iya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ini udah gimana ya, baca ini udah sulit nih buka-bukanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini Alkitab kita kita bisa dengar pembacaannya langsung. Ya Bapak Ibu. Nih. 11. Goliat menantang tentara Israel. Ini nggak bohong nih. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk masak, bersih-bersih. Bisa nggak? Halo, bisa nggak? Jadi jangan alasan, wah susah, buka Alkitab kapan lagi? Ini nyala. Berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini. Karena kita dengar. Orang Israel berdiri sambil ngeboceng di sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Ini saya cuma kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan kita nggak baca atau mendengar firman Tuhan. Ya. Kita siapkan waktu untuk merenungkan dan mendengar firman Tuhan. Amin. Ya. Alkitab yang sama kok yang ada di HP. Ya. Bisa diinstal, ya. Mari kita baca dan renungkan firman Tuhan. Kalau kita percaya firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, maka akan tumbuh keyakinan di dalam kehidupan kita. Keyakinan inilah yang memunculkan
kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Jadi gereja hari-hari ini harus cerdas Bapak Ibu. Harus kembali kepada landasan Alkitab. Makanya Tuhan Yesus ketika melawan iblis dia pakai apa? Firman. Ada firman tertulis. Ada firman tertulis. Ada firman tertulis. Bukan asal sembarang ngomong. Nggak bisa. Jadi gimana kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita kalau kita tidak pernah baca firman? Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi landasan firman Tuhan harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian ingin melihat kuasa Tuhan? Baca firman Tuhan. Ya. Amin. Kita lihat ayat 45. Yuk. Kita baca bersama-sama. Ayat 45. 3, 2, 1. Ya. Amin. Ini statement Daud Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Nama di atas segala nama. Saya mau sampaikan kabar baik buat Bapak Ibu Saudara sekalian lewat mimbar ini. Kita punya kuasa lebih daripada apa yang dimiliki oleh Daud. Karena apa? Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Amin. Makanya kemarin saya sempat waktu menutup saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita bangga dengan Daud. Ketika kita nanti sampai di surga kita mau tanya, wah Daud gimana perasaannya mengalahkan Goliat? Ya, saya baca itu dari sekolah minggu. Ya, kalau kita ketemu di surga nih sama Daud. Tapi Daud balik nanya sama kita. Saya mau tanya sama kamu sebelum saya jawab. Saya mau tanya sama kamu. Bagaimana perasaanmu berjalan bersama dengan Tuhan? 70 tahun, seandainya kita 70 tahun baru meninggal. 70 tahun berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana perasaanmu? Ditanya balik sama Daud, kita bisa jawab gak? Karena perjanjian lama itu semua pakai perantara Bapak Ibu. Semua pakai perantara. Makanya salib itu muncul di perjanjian baru. Mematahkan semua vertikal, horizontal. Gak ada lagi perantara. Dulu ini nyari Saul, nyari Daud, orang Israel ngomong sama Samuel. Muel, kita minta dong buat pimpin kami menjadi raja. Oke, saya tanya dulu sama Allah. Datang Samuel ke Allah. Allah, lihat tuh bangsamu mengeluh, minta pemimpin. Oh yaudah pilihkanlah. Oh, Samuel lihat dulu yang paling gagah tinggi. Ketemulah yang namanya Saul. Di antara bangsa Israel dia nih yang tingginya paling oke. Wah cocok nih jadi pemimpin. Pakai perantara semua. Mau ke bait suci harus apa? Wah beres-beres semua. Siapkan. Kita hidup di zaman perjanjian baru. Tuhan Yesus sudah naik di atas kayu salib. Tidak hanya mati tapi dia bangkit. Tidak hanya bangkit tapi dia naik. Sebelum dia naik ke sorga dia kasih apa? Roh Kudus dan memberikan kuasa bagi kita semua. Amin. Saudara percaya gak punya kuasa? Hah? Jadi bukan hanya pendeta-pendeta doang punya kuasa. Bapak Ibu Saudara punya kuasa dari Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau ada orang datang ke rumah Bapak Ibu Saudara sekalian mengeluh sakit, Bapak Ibu Saudara apa yang dilakukan? Ayo, saya ada di Jalan Taman Pinus nomor 9 gereja. Ya, ada Bapak Gembala, Ibu Gembala. Saya antar. Doakan langsung. Karena kuasa kita ini, kuasa yang sama diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi adalah salah ketika kita bilang, wah pendeta itu punya kuasa. Keren.
memang punya kuasa. Ada Tuhan kasih karunia menyembuhkan, karunia mengajar, dan sebagainya. Tapi kita sendiri ini semua punya kuasa yang Tuhan telah berikan bagi kita. Amin. Dan saya mau sampaikan, kuasa kita jauh lebih hebat dibandingkan Daud pada zaman itu. Bapak Ibu Saudara bersyukur akan hal itu? Amin. Jadi itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi firman Tuhan tadi katakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Jadi yang Goliat tantang itu sebenarnya bukan Daud, tapi siapa? Tuhan Allahnya Daud. Ya. Jadi saya mau kasih istilah begini Bapak Ibu. Jangan sembarangan pukul anjing. Lihat siapa pemiliknya. Ngerti ya? Kalau kita sembarang mukul anjing, ternyata yang punya jenderal gigi jari gak kita? Hah? Ada anjing nih. Gitu kan di jalan. Wah, busuk. Lempar kan. Kita lempar di batu. Gitu kan. Datang tuh anjingnya balik ke rumah. Tiba-tiba yang punya siapa? Bintang 4, taruhlah bintang 4, panglima. Mau ngomong apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, ibaratnya begitu. Jadi yang ditantang Goliat ini bukan siapa? Tuhan. Tapi Daud mengeluarkan statement dari mulutnya. Bahwa, kamu datangin aku dengan tombak lembing, tapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan. Itu lewat mana tahu gitu keluar statement? Hah? Nonton silet, ya, check and recheck, baca firman, renungkan Taurat Tuhan. Jadi ketika masalah datang, oke. Tapi aku punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong aku keluar dari masalah. Begitu keluar statementnya. Kalau nggak pernah baca firman, waduh, nggak bisa keluar statement itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud itu fokusnya sama kuasa Tuhan, bukan sama Goliat. Ya. Bukan dengan apa yang dia hadapi, tapi dia fokus sama Tuhan. Dia nggak peduli sebesar apa yang dia hadapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini membuat iman Daud kuat. Karena apa? Dia percaya firman. Dia percaya kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percaya firman. Percaya kuasa Tuhan. Pasti kita keluar sebagai pemenang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kita lihat ayat, kalau kita bandingkan ayat 11 coba. Boleh Odan baca ayat 11. Ya, ayat 11. Ya. Bandingin sama Saul. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah. Ketika kita melihat masalah kita, pergumulan kita, apakah kita langsung cemas? Apakah kita langsung takut? Atau kita rubah pandangan kita, fokus kita melihat kuasa Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan. Amin. Maka beda hasilnya. Apa yang dilakukan oleh Daud Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia gak takut, dia gak cemas Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau belajar hari ini. Percaya kuasa Tuhan. Percaya firman Tuhan. Dan fokus dengan kuasa Tuhan. Pasti iman kita akan bertumbuh. Ketika iman kita bertumbuh, kita akan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Ya. Jadi jangan terlalu melihat apa yang kita hadapi Bapak Ibu. Pasti kita cemas. Saya sebagai hamba Tuhan cemas juga Bapak Ibu. Ya. Elion, nanti adiknya lahir. Cemas ini. Aduh. Ya. Aduh, Elion. Ya.
Aduh, gue beli susu berapa? Popoknya berapa? Aduh. Ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan juga akan menyediakan. Bapak Ibu juga, saudara juga. Percaya. Yang sedang bergumul apa hari-hari ini? Percaya kuasa Tuhan. Percaya firman Tuhan. Ya. Fokus sama kuasa Tuhan. Dia akan sanggup untuk menolong kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita lihat ayat 46. Boleh gantian, Mbak Emma? Boleh baca, Mbak, ayat 46. Mbak Emma ke toilet. Oh, oke, Chris, boleh. Luar biasa. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, bahasa aslinya ya bukan pakai akan. Kalau Indonesia memang agak sedikit ini supaya agak keren mendramatisir pakai akan. Tapi bahasa aslinya itu menggunakan kata pasti. Sama-sama bilang pasti. Pasti, bukan akan. Jadi kita keluar sebagai pemenang itu hari ini juga. Katakan amin. Ya. Karena Daud bilang hari ini juga. Hayom haze. Hari ini juga Tuhan akan apa tadi? Menyerahkan engkau kepada bangsa Israel. Hayom haze. Jadi kita harus percaya bahwa hari ini juga Tuhan akan genapi janjinya. Ya. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lihat apa yang kita hadapi, tapi kita lihat siapa yang ada dalam diri kita. Ada siapa? Yesus. Ya. Kalau kita lihat ada Yesus dalam hidup kita, hari ini juga hayom haze. Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Ya. Percaya hari ini juga? Ragu Bapak Ibu. Bener hari ini. Aduh, kayaknya masih lama dah. Nah, itu tuh. Kalau iman, hari ini, Tuhan hari ini. Sembuh. Hari ini Tuhan tolong. Ya. Terkadang tuh kalau imannya begitu, wah, nyata kuasanya. Banyak loh yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika mau kecelakaan di tol, wah, udah kadang gak bahaya. Panggil Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus tolong. Wah, tiba-tiba ketolong gak? Ketolong. Ini kesaksian bener. Langsung kesaksian di gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Saya kemarin hampir kecelakaan di tol. Tapi saya panggil nama Yesus. Tuhan tolong. Lah kenapa kita kalau lagi santai-santai begini, kenapa gak panggil Tuhan Yesus? Karena gak merasa ada masalah. Ya. Tapi panggil Tuhan Yesus setiap saat. Jangan pada saat ada masalah dong. Tuhan Yesus tolong. Pas lagi senang, pas lagi usaha lancar semua. Ya Tuhan Yesus sana. Tuhan Yesus disuruh sana. Halo. Minta pertolongan Tuhan Yesus setiap saat. Saya baru teringat, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hampir kejungkal. Saya gak cerita sih sama keluarga. Ada tiba-tiba, saya lagi jalan baik-baik di Pulau Gadung. Tiba-tiba ada mobil kayak nabrak kayu besar. Pindah itu kayu ke jalur saya naik motor. Kayu agak sebongkah besar Bapak Ibu. Saya tabrak itu, Itu saya biasa cantolin tas. KTT cantolin tas di Honda Beat. Sampai loncat ke atas lah, bayangin. Berarti kencang banget gak tuh?
Saya panggil, darah Yesus. Wah, tiba-tiba saya, aduh selamat gua. Apa tuh tadi? Kucing bukan. Tapi keras. Pas lihat ke belakang, sebongkah kayu dong. Kan gak lucu ya. Kalau jatuh, terus kita cerita. Kenapa? Jatuh di Pulau Gadung. Kenapa? Karena kayu. Gak ada sebab apa-apa. Pindah itu kayu dari kanan ke kiri. Karena ketabrak mobil Bapak Ibu. Tuk, dihajar mobil tuh kayu pindah. Tuk. Saya udah gak bisa ngelak, langsung saya hajar. Dong. Wow, udah kayak naik sepeda BMX. Gitu. Wah, udah. Terus saya agak sedikit gemetar sedikit ya. Pas teriak darah Yesus. Wah. Terus saya, aduh selamat gua. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan ketika lagi santai-santai pun kita bisa ada sesuatu terjadi Bapak Ibu. Jadi selalu panggil pertolongan Yesus. Tuhan Yesus tolong, saya mau jalan. Nah, walaupun Bapak Ibu Saudara gak doa-doa panjang-panjang, tapi panggil dulu sebelum lagi panasin. Tuhan Yesus saya mau jalan, Tuhan tolong. Kita gak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita butuh pertolongan Tuhan Yesus setiap saat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ingin menunjukkan kuasanya kepada kita. Tuhan pakai kita. Untuk Tuhan tunjukkan ini loh kuasaku. Aku sanggup untuk menolong engkau. Nah kalau Tuhan mau tunjukin kuasanya kepada kita, gak mungkin dalam keadaan yang enak Bapak Ibu. Pasti Tuhan izinkan sesuatu yang sulit terjadi dalam hidup kita. Supaya Tuhan tunjukkan kuasanya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian enak terus, suasananya, keadaannya, ya Bapak Ibu pikir pasti semuanya ya karena kuat hebat saya. Tapi Tuhan tunjukkan kuasanya lewat keadaan kita yang sangat sulit. Amin. Jadi terus panggil nama Tuhan. Ya. Ayat 47. Yuk 2 ayat lagi kita terakhir. Yuk ayat 47 baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ya. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan garis bawahi, sebab di tangan Tuhanlah di tangan siapa pertempuran? Tuhan. Di tangan siapa pergumulan kita saat ini? Tuhan. Ya. Amin Bapak Ibu. Jadi pertempuran ini bukan pertempuran aku dengan Goliat. Ini yang Daud bilang nih, ini pertempuran kamu dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Kila Adonai Kamil Kama. Kilai Adonai Kamil Kama. Dalam bahasa asli. Ya Bapak Ibu. Tuhan yang bertempur ganti kita. Jadi kita percaya firman Tuhan, percaya kuasa Tuhan, ini terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau ragu sama firman Tuhan, gak pernah baca firman Tuhan, gak percaya sama kuasa Tuhan, aduh gimana kita bisa melewati tantangan yang sulit di hadapan kita. Jadi percaya firman, percaya kuasa Tuhan, renungkan firman, baca firman Tuhan, ya dengarkan firman Tuhan. Lewat Alkitab kita kalau memang sulit untuk baca, lewat HP atau ini, keganggu, buka. Ya, dengar di motor, di mobil, buka, bisa ini dimasukin ke Bluetooth. Bisa. Ya. Sambil tinggal tidur pun, aduh Pak Pendeta saya tapi tinggal tidur gak apa-apa. Gak apa-apa, biar suara diperdengarkan. Ngalahin suara apa? Azan subuh. Ya, ini lebih besar. Ya. Putar, yang penting ini di HP dicas. Kalau enggak, langsung lowbat. Ya, putar. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa beli loh di apa? Di mana kayak tempat online, Shopee, yang hijau Tokopedia, itu bisa. Ada Alkitab elektronik. Bapak Ibu Saudara nyalain itu, colok aja di listrik. Pergi keluar rumah, kunci, nyalain itu Alkitab. Jadi orang pokoknya kalau mau ada iseng ke rumah kita, nyolong, nyuri, ada persekutuan, pulang. Ada yang lagi baca Alkitab, itu. Benar gak? Kalau sepi-sepi aja rumah, cuma nyalain lampu, 3 hari pergi. Kosong nih rumah. Maling lebih jago. Tapi putar itu.
Ya, anak-anak muda coba cari di online. Ya, jangan check out yang lain. Check out itu coba putar. Ya, jadi keputar terus firman Tuhan di dalam rumah kita. Ayat terakhir, ayat 48 sebelum kita tutup. Yuk, 48. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Ya. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh untuk. Nah, perhatikan nih. Ketika orang Filistin itu bergerak maju, apa yang Daud katakan? Apa yang Daud lakukan? Daud berlari kemana? Nah, bayangin ya. Filistin maju, Daud maju. Ya. Bukan Filistin maju terus kita gimana nih? Ya. Mode panik ya. Aduh, gimana nih? Aduh, enggak. Musuh maju, kita juga sambil berlari bahkan. Bayang. Kalau tantangan persoalan ada datang kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Berlari maju. Karena apa? Yang bertempur itu siapa? Tuhan. Amin. Ini saya lagi ajak Bapak Ibu Saudara nih. Ini kita sedang beriman nih di bulan ini. Bukan sembarang apa-apa nih. Daud punya iman. Besar loh lawan dia. Filistin loh. Goliat loh. Datang begini bukan mundur. Tapi maju. Ya. Setelah lebaran ini akan ada banyak tantangan-tantangan. Ya. Maju. Jangan takut. Aduh, saya nggak mampu. Tuhan yang mampukan. Sekolah, kuliah, ya, pekerjaan. Aduh, susah nih, susah. Maju, mampu. Pasti Tuhan mampukan. Amin. Ya, aduh mau sekolah di sini, mau sekolah di sini. Pasti Tuhan mampukan, Tuhan sediakan semuanya. Asal kita apa tadi? Percaya firman Tuhan, percaya kuasa Tuhan, dan fokus kita sama Tuhan. Amin. Ya, dapat sesuatu hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, percaya firman, ya. Ayo lakukan. Jadi jangan hanya keluar dari tempat ini nggak ngelakuin apa-apa. Yuk baca firman Tuhan. Ya, baca firman Tuhan. Ya, renungkan firman Tuhan. Download Alkitab, ya, di HP-nya, putar. Ya, kalau memang nggak bisa baca, sambil Tante Batubara jahit apa, dengar firman Tuhan. Grace, downloadin, ya, ajarin cara tekan itu, ya. Jadi sambil ini dengar firman Tuhan. Kita lagi belajar tentang Daud. Jadi 1 Samuel, 2 Samuel harus dibaca. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Tuhan yang memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian lewat kebenaran firman Tuhan ini. Ya, firman Tuhan ini akan relevan sampai selama-lamanya. Ya, amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan terpengaruh ya sama apapun. Firman Tuhan kita ya dan amin akan digenapi sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita.